Para penyelenggara jaminan produk halal Provinsi Maluku terus mempercepat pelaksanaan program sertifikasi halal di wilayah timur Indonesia. Meski baru resmi berdiri pada Januari tahun 2026, lembaga yang merupakan unit pelaksana teknis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini telah menerbitkan 807 sertifikat halal bagi pelaku usaha di Maluku. Kepala WKPJPH Provinsi Maluku, Abdul Karim Kelway, mengatakan wilayah kerja WKPJPH Maluku mencakup 8 provinsi, yakni Maluku, Maluku Utara, serta 6 provinsi di tengah Papua. Selain memberikan layanan sertifikasi halal, lembaga ini juga bertugas melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan produk halal dengan menggandeng pemerintah daerah, balai POM, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan. Penyelenggara jaminan produk halal Republik Indonesia ini baru terbentuk di 10 provinsi. Salah satunya adalah di Maluku. Itu Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Maluku yang membawahi atau wilayah kerjanya itu Maluku, Maluku Utara, dan Papua Raya. 6 provinsi di Papua. Jadi termasuk 8 provinsi atau yang urus. Nah, cuman sampai hari ini ya belum sempat di Maluku Utara dan Papua. Dengan itu baru terbentuk itu di awal tahun 2026 di Januari. Sebelumnya itu merupakan salah satu eselon 1 di Kementerian Agama yang mengurusi produk halal. Setelah Pak Presiden dilantik selesai dan setelah dikaji dan mendapat perhatian Presiden untuk segera harus dibentuk terpisah dari Kementerian Agama seperti layaknya Kementerian Haji. Tujuannya karena memang keberadaan kami ini bukan sebatas ngurusin label halal, tapi bicara pada level ekosistem halalnya dari hulu ke hilir. Sudah jelas kalau ada label halalnya maka otomatis itu ya insya Allah itu halal, karena kami itu prosesnya itu bukan saja hanya terkait dengan bahan-bahan yang terindikasi haram ataupun najis, tapi lebih dari itu terkait dengan sanitasinya, dari sisi kesehatannya, lengkap semuanya. Dari total 807 sertifikat halal yang diterbitkan sepanjang tahun 2026, sebanyak 777 sertifikat diberikan melalui skema self-declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil, sedangkan sisanya melalui skema reguler yang melalui proses audit dan pengujian laboratorium. WKPJPH Maluku juga terus melakukan pendampingan kepada pelaku usaha agar seluruh bahan baku dan proses produksi memenuhi standar kehalalan. Saya juga perlu sampaikan bahwa badan ini dibentuk atas tuntutan undang-undang. Ada yang paling prinsip itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Terus juga Undang-Undang Nomor 6 tentang pengesahan dan penetapan tentang peraturan pemerintah Perpu Cipta Kerja. Nah, di situ juga mempertegaskan terkait dengan produk halal. Nah, sama peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 itu tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Itu fix di situ, dan sehingga kami itu bekerja dengan misi besar. Nah, itu satu yang terus sebelum berpisah dari Kemenak itu di wilayah itu ada namanya Satgas, Satuan Tugas Produk Halal. Itu Maluku yang seharusnya kita punya pelaku usaha itu ribuan, belasan ribu pelaku usaha. Tapi dari tahun 2021 sampai 2025 per 31 Desember 2005 itu baru kita dapatkan berhasil untuk mensertifikatkan 2085 produk ini pelaku usaha. Nah, alhamdulillah 2026 ini per hari ini itu kami sudah terbitkan 807
Mantan Kasipendis Kemenak Kota Ambon ini menegaskan, sesuai ketentuan pemerintah, mulai tanggal 18 Oktober tahun 2026 seluruh produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan barang gunaan yang beredar di Indonesia termasuk Maluku wajib memiliki sertifikat halal. Pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan tersebut akan dikenai sanksi secara bertahap, mulai dari peringatan, penghentian peredaran produk, hingga sanksi administratif dan pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Itu diproses melalui sebuah pendampingan yang dibawa lembaga pendamping proses halal. Nah, di Maluku ini ada 2 LP3H, satu di Bupati, satu di UIN. Dan juga kami libatkan LP3H dari luar. Mereka punya pendamping itu yang prosesnya itu pernyataan. Jadi mereka temui pelaku usaha, terus pelaku usaha dengan jujur menyatakan, tapi bukan saja cuma sekedar menyatakan, tapi pendamping itu langsung memeriksa. Itu notabene diperiksa itu mereka wajib harus gunakan bahan tambahan yang sudah halal. Itu untuk sertifikat. Jadi seluruh produk baik makanan minuman yang mereka proses ini adalah seluruh bahannya itu harus sudah halal. Contoh mereka gunakan gula yang sudah halal, mereka gunakan tepung yang sudah halal. Nah, beda dengan yang skema reguler itu di Maluku juga ada baru dua LPH namanya lembaga pemeriksa halal, satu di Bupati, satu di Balai Standarisasi yaitu Provinsi itu. Nah itu melalui lab dan nanti diuji oleh auditor, itu diperiksa di lab. Nah itu yang bahan yang baik yang sudah halal maupun yang belum itu nanti diuji kehalalannya di sana. Kalau memang itu tidak halal maka itu ditolak. Nah, gitu. Taning berharap melalui program ini, diharapkan seluruh pelaku UMKM dapat memperoleh sertifikat halal sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas dan kepercayaan konsumen. Nah, pasti ada sanksi karena undang-undang memerintahkan untuk harus ada sanksi. Nah, cuma sanksi itu ya memang betul ada sanksi peringatan dulu. Habis itu ada peringatan, terus setelah itu dikasih sanksi terkait dengan disarankan untuk berhenti dulu edarkan, jual, lalu proses dulu sertifikatnya. Nah setelah itu kalau memang tidak diindahkan lagi ya maka kami suruh stop edarkan ataupun jual itu produk. Nah sanksi yang lebih lagi itu sampai pada level pidananya ada sanksi administrasinya ada, sanksi terkait dengan bahkan nilai uang pun itu ada diberi. Sanksi yang berat-berat itu lebih kayak gini, ada pelaku usaha yang sengaja dia sudah memiliki sertifikat halal tapi dia berubah setelah terbit sertifikat halalnya, bukan dia komitmen dengan menu ataupun bahan-bahan yang dia sepakati atau diuji kehalalannya, tapi dia ubahkan ini dengan sengaja. Itu juga kena pasal. Nah, begitupun dia tidak punya, dia pasti punya orang lain, lalu dia tempel di produknya, lalu dia edarkan, dia jual, itu kena yang berat-berat tadi itu. Saya mungkin sedikit singgung terkait dengan kami itu bukan bicara tentang tadi kan saya bilang hadirkan kenyamanan dan keamanan, tapi lebih dari itu kesejahteraan. Kami ini semata-mata juga lebih untuk mau meningkatkan pendapatan para pelaku usaha, karena nanti per 18 Oktober itu sudah tegas kita punya produk yang bagus, yang lumayan bagus dan indah, macam-macam itu dia punya kemasannya, itu tidak bisa jual keluar karena nanti dari luar tolak karena
menjalankan ekosistem halalnya itu dari hulu ke hilir. Nah, sekarang ini kita di Kota Ambon sendiri Maluku ini belum punya rumah potong unggas, rumah potong ayam atau bebek itu, rumah potong hewan, itu rumah potong sapi maupun kambing dan lain-lain. Nah, itu tidak belum ada. Nah, itu yang masuk data kita itu kan belum ada data resmi di BPH belum ada. Cuman memang di Kota Ambon sudah ada satu itu yang dia operasi di Merdeka di Kali. Satu lagi katanya sudah dibangun rumahnya tapi tidak memenuhi syarat. Nah, ini yang sudah operasi ini ya kami juga rencana mau berkoordinasi nanti libatkan para pihak termasuk pihak dinas begitu pun juga MUI untuk kita temukan lalu bagaimana masyarakat kami memang itu tetap dengan tidak menerima proses sertifikat halalnya, maka ya otomatis wilayah itu area-area yang nanti kami cantumkan logo non halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Beta Budiwin Melkias Swatimena, Wali Kota Ambon, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya kampanye dan sosialisasi wajib halal Oktober 2026. Mari kita semua dukung UMKM Kota Ambon untuk segera bersertifikat halal, supaya ketumpung produk lebih berdaya saing di level lokal, nasional maupun internasional, dan menjadi berkah para ketong semua. Produk halal para Ambon, UMKM halal Ambon per semua.